ingin memperlihatkan bagaimana ya Ustadz Felix ini saat memberikan tausiah ya. Salah satunya pernah di TV One ya? Pernah. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan. Sesuatu yang memang asing terhadap umat pada zaman sekarang karena umat sudah terlanjur dininabubukan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menganggap pemimpin dan kepemimpinan itu di luar bahasan Islam. Betul begitu Ibu sekalian. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jauh daripada itu, Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Saya nggak akan masuk ke dalam kontennya, Ya. tapi saya melihat ada ciri khas sendiri dari Ustadz Felix. Ngomongnya cepat. Itu dia. Jadi pertanyaannya sedikit gitu ya, jawabannya bisa wah banyak sekali. Saya Emang sering gitu ya. diprotes gara-gara itu, ngomongnya cepat. Itu satu ciri khasnya, Ya. cepat ya. Yang kedua, sipit ciri khas dong. Ya, ganteng yang ketiga. Ganteng yang ketiga, oke. Dan kemudian batikan selalu. Iya betul. Kenapa? Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa seorang ustadz itu tidak harus angker. Seolah-olah ada pembatas antara dia dan audiens. Saya tidak ingin ada batas antara saya dan audiens. Bahwa saya sama seperti mereka, sama-sama manusia. Dan saya tidak ingin ada perbedaan antara saya di luar dan saya di panggung. Bahwa saya ketika di panggung ya itulah ketika saya di luar. Itulah ketika saya di rumah, itulah ketika saya dimanapun. Tidak perlu ada kemudian pembatasan segala sesuatu. Wow. Dan satu lagi, nama juga tetap dipertahankan Felix Xiao gitu. Ya, Felix Xiao. Pertama, itu tidak berhalangan di dalam Islam. Bahwa ketika kita berbicara tentang nama, hanya beberapa nama yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad. Tapi Felix itu diberikan oleh bapak dan ibu saya. Dan saya menghargai mereka. Bahwa ini adalah pemberian mereka. Saya berusaha menghargai mereka. Artinya juga dari bahasa Latin, Felix artinya keberuntungan. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, lebih marketable, Mbak. Nah, kenapa lebih marketable? Ketika kita lihat spanduk, hadirlah pengajian oleh Muhammad Al-Fatih oleh biasa aja. Tapi ketika lihat Felix ya, siapa ini? Pengen lihat. Nah, mudah-mudahan ketika dia lihat, dia dengar, dia lebih mengetahui tentang Islam dan mau untuk kemudian sama-sama memperjuangkan Islam. Oke. Di episode ini, 1 jam lebih dekat, mungkin kita akan banyak flashback ke belakang juga. Ada gambar-gambar, ada artikel yang Ustadz bisa terangkan ya. Ini dia, ulas posisi pria wanita. Ustadz Twitter diserang dalam tanda kutip di lini masa. Berasa ada serangan itu. Nah, jadi kalau diserang itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi ketika kita memang masuk dalam ranah dakwah, kita harus siap untuk kemudian menghadapi apapun juga. Namanya orang yang mencela, namanya orang yang memaki, namanya orang yang memuji, itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dan kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Kontroversi memang tidak selalu merugikan, tapi lebih banyak menguntungkan. Karena kenapa? Justru kita terekspos lebih banyak. Dan ketika kita terekspos lebih banyak, kita menyerahkan pada orang-orang untuk menilai kita sendiri seperti apa. Kita lihat artikel lagi ya. Ustadz Felix Xiao dicekal masuk Amerika Serikat. Kemarin tuh ya. Apa rasanya dicekal masuk Amerika? Ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi saya berdakwah di Amerika itu sudah sejak tahun lalu. Jadi tahun 2013 saya berjalan di West Coast ya, di pantai barat Amerika, di sekitar 10 kota di Amerika. Kemudian saya mengelilingi kota-kota itu sambil berdakwah. Dan tahun 2014 alhamdulillah mereka minta saya untuk di East Coast untuk menyisir bagian sebelah timur daripada pantai Amerika. Nah, waktu itu saya sudah sampai di Houston, kemudian saya dimasukkan dalam secondary room yang saya pikir adalah sudah biasa gitu kan ya. Karena kenapa? Karena pas pertama kali saya ke Amerika pun saya juga masuk ke secondary room. Tapi saya pikir ini paling cuma 2,5 jam interview biasa, tapi ternyata tidak. Ternyata mereka lebih daripada interview. Nah, setelah kemudian mereka menyampaikan segala sesuatu itu, ternyata saya dicekal dari pelanggaran visa. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya berada di Amerika di tahun lalu, saya dianggap melakukan kerja, sehingga visa turis itu menjadi batal. Nah, sehingga seluruh visa-visa saya dibatalkan dan saya dipulangkan ke Indonesia. Dan sejak itu nggak pernah nyoba lagi masuk ke sana? Saya di band 5 tahun di Amerika. 5 tahun? Biarin aja ya? Nggak ada masalah. Mungkin ada waktunya, mungkin saya ke sana mungkin untuk penaklukan Amerika kali ya. Wow, keren. Ada gambar berikutnya. Hokkaido ya. Hokkaido, saya berkunjung ke sana juga ketika tahun 2013. Di situ ada guru saya, namanya Ustadz Epi Taufik. Beliau juga menjadi guru pertama saya. Agar Ustadz saya senang ya, menyenangkan Ustadz adalah bagian daripada ibadah. Dan kalau nggak kualat, saya bahaya gitu kan. Nah, jadi bukan terpaksa ya. Jadi saya dengan senang hati pergi ke Hokkaido. Dan akhirnya bertemu. Alhamdulillah akhirnya setelah bertemu. Berapa lama nggak ketemu itu? Mungkin setelah 5 atau 6 atau 7 tahun kali ya nggak ketemu ya. Sekarang udah 7 tahun nggak ketemu? 7 tahun nggak ketemu semenjak Kalau hari sekarang? Itu. Masya Allah. Serius 7 tahun? 7 tahun nggak ketemu. Oke, jadi saya ingin tahu, ini Pak Ustadz ini benar nggak transfer dari Pak Ustadz Fatih? Iya.
Kemudian? Dari Ustadz Fatih Karim ke Ustadz Epi Taufik. Nah, jadi kalau ini adalah yang tadi good cup, ini bad cupnya. Karena kalau Ustadz Fatih Karim kan saya sangat enjoy ya ketika belajar. Tapi kalau sama beliau ini didikannya luar biasa keras. Jadi saya pernah diusir sama beliau, saya ingat sekali pernah diusir sama beliau gara-gara saya nggak bisa baca bahasa Arab. Gundul, Mbak. Nggak bisa baca bahasa Arab dulu, pada waktu itu huruf hijaiyah aja saya belum hafal, Mbak. Wow. Pak Ustadz, kenapa diusir? Ya kan namanya orang belajar gitu ya. Ya, tapi mungkin ada cerita yang lebih menarik sebelum itu. Entah mengapa yang terlintas dalam pikiran saya, langsung pertama keluar, antum sudah sunat belum? Saya bilang. Jawabannya adalah? Belum, ya. Jadi saya bilang, antum sunat dulu baru ngaji sama saya. Keras kan, Pak ya? Ya, setelah itu kita mulai dan saya masih ingat waktu itu memang, saya sendiri jadi tertantang. Karena beliau ini baru masuk, belum lama masuk Islam, saya keturunan gitu ya, dari lahir masuk Islam. Tapi semangatnya luar biasa. Kita janjian jam 8 malam kajian itu, ya, di kamar kos saya. Jadi suatu waktu pernah, karena keretanya mogok, jadi singkatnya saya sampai jam 10 malam. Beliau ini masih menunggu. Berarti udah berapa jam itu? Iya, 2 jam menunggu. Ya. Pas juga saat itu mati listrik. Aha. Nggak jadi belajar dong? Jadi. Kita jadi ngaji mulai jam 10 malam sampai jam 12 malam di kamar saya dengan 1 lilin. 1 lilin? 1 lilin penerangannya. Jadi luar biasa. Kan malu kalau gurunya lebih tidak semangat dibanding muridnya kan. Pak Ustadz Evi, sedikit aja. Ya. Ada momen-momen mengusir gitu kan. Terus ada momen-momen apa lagi kalau dikatakan Pak Ustadz ini cukup keras ngajarnya gitu? Sebenarnya menurut saya itu paling ringan itu. Ada satu lagi, rapat kita nggak bawa data, suruh pulang. Jadi yang paling saya ingat daripada beliau adalah, Lik, jangan bicara kalau nggak ada data. Jadi itu sangat menancap pada saya. Jadi sampai sekarang ketika saya berbicara apapun, saya harus ada data. Saya nggak mungkin berbicara kalau saya nggak punya basis data. Nah, karena itulah kemudian, ya mungkin karena beliau pendidik, basis sains, kemudian penelitian, nah itu kemudian saya ambil banyak daripada beliau. Baik, sekarang dua-duanya ada di sini. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Beliau ini kemudian saya katakan bahwa ketika saya harus berhutang pada 2 orang, maka saya berhutang sama Ustadz Epi Taufik dan Ustadz Fatih Karim. Karena beliau inilah membentuk dasar-dasar saya sebagai seorang muslim. Berhutang itu dibayar dengan cara apa dong? Masya Allah, saya pikir mungkin mudah-mudahan doa saya pada Allah untuk mereka berdua cukup. Kami masih memiliki beberapa segmen lagi ke depan, ya. Untuk Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Kami kembali.